Selamat pagi, siang, sore, dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat, supaya bisa memperhatikan kelas dalam bentuk video pada kali ini. Pada hari ini, Misani hendak menjelaskan tentang materi bahasa Indonesia, yaitu kata sandang. Kita langsung mulai aja ya. Apa itu kata sandang? Kata sandang adalah kata yang berfungsi untuk menentukan dan membatasi kata benda ataupun kata sifat. Kalau menurut KBBI, pengertian kata ini hanya dipaparkan sebagai artikel. Maksud dari artikel itu adalah kata yang berfungsi sebagai pengiring dan mengikuti suatu kata tertentu. Sehingga, makna dari kata sandang akan bisa sejalan dengan kata benda yang diikutinya. Bisa dikatakan juga, kata yang menentukan dan membatasi suatu kata benda. Fungsi dari kata sandang itu apa aja sih? Ada dua. Yang pertama adalah membedakan kata atau frase, dan yang kedua adalah membentuk kata benda dan kata ganti orang. Kita langsung ke contohnya saja ya. Untuk contoh yang pertama membedakan kata atau frase, contohnya adalah yang semangat bekerja pasti berhasil. Di sini kata sandangnya adalah yang. Yang semangat bekerja maksudnya adalah orang yang semangat bekerja. Untuk contoh kedua, untuk membentuk kata benda dan kata ganti orang, contohnya adalah para jamaah mendengarkan khotbah Jumat dengan seksama. Di sini, kata sandangnya adalah para. Di mana maknanya adalah para jamaah adalah orang yang hadir pada sholat Jumat. Untuk jenis kata sandang sendiri ada 3, yaitu kata sandang tunggal, kata sandang jamak, dan kata sandang netral. Kata sandang tunggal dipakai untuk memberikan arti seseorang atau sesuatu yang tunggal kata sesudahnya. Kata sandang jamak adalah kata yang dipakai untuk menunjukkan jumlah jamak ataupun kelompok. Sementara kata netral adalah kata yang difungsikan guna menyebut atau menggantikan sesuatu yang dimaksud dalam menyeimbangkan. Kita langsung ke contohnya saja ya. Kata sandang tunggal. Kata sandang tunggal sendiri terdiri dari 5 kata, yaitu sang, sri, hang, dang, dan hyang. Kita masuk ke yang sang. Kata sandang sang digunakan untuk mengiringi panggilan manusia atau makhluk hidup lainnya yang mempunyai tujuan untuk meninggikan martabat. Terkadang, sang juga dipakai sebagai tujuan sindiran kepada sesuatu yang lebih tinggi. Contoh, sang ratu mendukung keputusan putranya pergi merantau. Di sini, subjeknya adalah ratu yang mengikuti kata sang. Di sini menunjukkan bahwa kita meninggikan ratu tersebut sebagai pemimpin. Lalu yang kedua, begitu khusyuk seluruh peserta upacara dalam memberi hormat sang saka merah putih. Di sini sang diikuti oleh saka merah putih. Ini merupakan penggambaran bendera negara kita yang selalu kita berikan kehormatan sehingga diberikan kata hormat yaitu sang saka. Contoh yang ketiga, sang raja sudah tidak ingin mengampuni abdinya yang berkhianat. Ini mirip seperti yang nomor 1 ya, di mana raja di sini mengikuti kata sang karena kita menghormatinya sebagai pemimpin. Contoh keempat, semua anaknya mengetahui, namun sang ibu tetap menyembunyikan. Ini menunjukkan bahwa ibu memiliki derajat atau kedudukan lebih tinggi daripada anak yang dibicarakan di kalimat ini. Lalu contoh yang terakhir, sang kodok melompat karena tertangkap mencuri di rumah raja hutan. Di sini kita memberikan sang pada kodok karena ini memberikan personifikasi yang mana lebih tinggi daripada derajatnya sebagai hewan sehingga diberikan kata sang. Masuk ke kata kedua yaitu sri. Kata sri umum dipakai untuk penyandang nama manusia yang mempunyai gelar tinggi atau keturunan raja. Panggilan sri sendiri bagi keturunan kerajaan telah memegang kekuasaan atau menjadi pewaris tahta masih sering dipakai di Indonesia. Contoh, penggunaan dari kata Sri Sultan Hamengkubuwono, Sri Baginda Raja, dan Sri Ravi Shankar. Untuk menggunakan kata hang, sampai saat ini udah jarang sekali digunakan karena biasa dipakai di karya-karya sastra lama. Tapi untuk penggunaan kalimatnya dalam contoh bisa dilihat di berikut ini. Yang pertama, sungguh amat berjasa sosok Hang Jebat, keberaniannya membela kaum Melayu.
Ini menunjukkan bahwa berasal dari karya sastra lama ya, yang ditunjukkan bahwa penggunaan hang, lalu keberanian membela kaum Melayu yang mana kita tahu karya-karya sastra lama masih memiliki keterikatan kuat dengan budaya dan adat Melayu. Lalu untuk contoh yang kedua, beberapa prajurit berkata bahwa Hang Be mampu terbang. Lalu yang terakhir, Hang Hulun ada di rumah ibunya ketika kebakaran melanda kampungnya. Ini sudah jarang dipakai ya. Selanjutnya adalah Dang. Sama seperti Hang, Dang termasuk dalam kosakata warisan sastra lama. Cuma perbedaannya dari Hang tadi, Dang digunakan untuk wanita yang memiliki kehormatan. Bisa dilihat di contoh dari bagaimana menyebutkan Dang Kiran dan Hang Rama, Dang Nur, Dang Siti, Dang Aisyah, dan Dang Sumbi yang diperisti oleh Pangeran Kartapati. Selanjutnya adalah Hyang. Kata Hyang memiliki keistimewaan sebab hanya digunakan untuk menyebut atau mengirim panggilan kepada dewa atau dewi. Kata Hyang sendiri sebenarnya merupakan bahasa serapan dari bahasa Jawa kuno. Contoh. Yang pertama, Sang Hyang Widiwasa akan menjawab semua doa kita, kata Empu Pandita. Ini menunjukkan bahwa Widiwasa adalah suatu dewa yang disembah pada waktu itu, makanya diberikan dengan kata Hyang. Lalu yang kedua, umat Hindu Bali serentak merayakan Nyepi memohon keselamatan pada Hyang Widi. Umat Hindu Bali yang menyembah pada dewa atau Dewi Widi menyebutkannya sebagai Hyang Widi. Lalu yang ketiga, semua umat Hindu percaya Hyang Widi akan menjaga mereka selama mereka melakukan dharma. Ini sama ya penggunaannya untuk menyebutkan dewa-dewi. Kita masuk ke kata Yang. Kata Yang dipakai untuk mengganti nama Tuhan ataupun seorang yang dimuliakan. Contohnya, minta ampun pada Yang Maha Pengampun. Peristiwa itu sudah direncanakan Yang Maha Kuasa. Serahkan segala penyelesaian masalah pada Yang Maha Adil. Itu bagaimana kita menyebutkan Tuhan sebagai sosok atau entitas yang Maha Adil, Maha Pengampun, Maha Kuasa. Jadi sebuah kedudukan yang tinggi diberikan dengan kata sandang Yang. Sekarang kita masuk ke kata sandang jamak. Kata sandang jamak sendiri tidak sebanyak kata sandang untuk yang tunggal ya. Kata sandang jamak terdiri dari para, kaum, dan umat. Kita masuk para. Kata para dipakai untuk menggantikan atau menyebut sekelompok manusia yang mempunyai kesamaan dalam aspek tertentu, entah itu pekerjaan, jenis kelamin, atau golongan-golongan lain. Seringkali kata para dipakai pada acara pidato sambutan yang berfungsi untuk menyebut hadirin yang datang, supaya bisa mewakili semuanya. Contoh, yang pertama, para mahasiswa berdemo di depan Istana Presiden menuntut penurunan harga BBM. Ini untuk menghemat kosakata yang hendak digunakan dan untuk menghemat huruf juga ya. Para mahasiswa kalau misalnya dipecah mungkin bisa menjadi mahasiswa tersebut berdemo di depan Istana bla bla bla. Itu adalah penggunaan kata yang boros dengan mahasiswa tersebut sehingga diperpendek dengan kata para mahasiswa karena sudah mewakili semua mahasiswa di sana. Selanjutnya adalah para ibu amat resah dengan melonjaknya harga cabai di pasar. Lalu para pengungsi berhasil didata untuk mendapatkan bantuan. Solidaritas para wartawan amat tinggi saat terjadi penganiayaan. Di sini dapat dilihat bahwa kata para bisa mewakili segala jenis, entah itu okupasi, pekerjaan, kedudukan, atau bahkan situasi. Kata berikutnya adalah kata kaum. Kata kaum dipakai untuk merujuk pada suatu kumpulan orang yang memiliki kesamaan dalam pandangan suatu golongan. Contoh, perkembangan teknologi masa ini berkat peran kaum intelektual. Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang memiliki intelektual karena dia sama-sama merupakan bagian dari intelektual disatukan dan disebutkan sebagai kaum. Lalu yang kedua adalah kaum sosialita semakin memadati dan pasar festival. Dan selanjutnya, pandangan yang terlihat adalah ramainya ibu kota. Ini sudah terlihat bahwa ini mewakilkan
dari suatu golongan sehingga disingkat menjadi kaum. Oke. Lanjut ke yang digunakan selanjutnya, yaitu umat. Umat ini dikhususkan untuk orang yang memiliki keyakinan, seperti umat muslim merayakan Hari Raya Idul Fitri. Itu mewakili semua umat muslim. Lalu perayaan Natal Desember tahun lalu dirayakan serentak oleh umat Kristen. Itu mewakili umat Kristen. Umat muslim di beberapa daerah merayakan Hari Besar Nabi Muhammad SAW. Itu disesuaikan dengan penggunaan kata umat yang mewakili seluruh orang yang berada dalam keyakinan tersebut. Oke, sekian dari materi pada hari ini. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar di bawah atau forum Google Classroom. Jangan lupa like video ini dan subscribe juga ke channel ini. Sekian, terima kasih untuk materi. Selamat belajar.